Selamat pagi anak didik kita sekalian pada pagi hari ini. Bersama saya lagi, yaitu Ibu Tibaria Simanulang, guru PPKN di SMP Negeri 3 Onanggajang, Lubang Hasudutan. Nah, selamat pagi semuanya. Mari kita belajar pada bab yang keempat, yaitu mata pelajaran untuk kelas 8, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, pada bagian A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Terus, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan RI. Nah, selanjutnya, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan perkembangannya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh dunia. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602 dan menyebabkan berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Di berbagai daerah, VOC melaksanakan politik divide et impera, politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita pada zaman Dendels, yaitu 1808 sampai 1811. Berkuasa upaya kerja paksa atau dikatakan itu dengan rodi, ya. Kerja paksa namanya, yaitu rodi. Guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa atau Anyer Panarukan. Nah, di Anyer Panarukan itu maksudnya dilakukan, ya, untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur Telsel atau dinamakanlah ini tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch namanya. Itu namanya Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagai dari sawah dan atau ladang dengan tanam yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Nah, tanam paksa menyebabkan rakyat diperas. Bukan hanya senjata, tenaga, melainkan juga kekayaannya, hingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin pada saat itu. Nah, di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang melimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Nah, untuk pada saat ini
Tentu anak didik kita sekalian harus membuat sebagai soal di rumah atau di tempat kita masing-masing, apa yang dibuatkan oleh si Van den Bosch untuk Indonesia pada saat waktu dibuatkan mereka kerja paksa itu. Nah, yang kedua, bagaimana sampai sekarang perasaan kita waktu dibuatkan si Van den Bosch kerja paksa untuk memaksa kita menanam tanaman dan dijual ke pemerintah, dan yang kaya siapa? Nah, anak didik kita sekalian, kita membuat sekarang bagaimana perasaan kita sekarang. Nah, begitu maksud ibu ya. Nah, selamat bertugas dan terima kasih. Sampai jumpa.